Bun, aku itu udah sembuh 4 tahun loh. Kok tiba-tiba kambuh, dan kambuhnya itu parah banget. Ngap, sesaknya itu gak nyaman banget. Dada itu berasa banget kayak ditindihin apa gitu, berat banget. Ini banyak banget yang keluh masalah ini. Sebenarnya sudah ada beberapa videonya, tapi mungkin mereka nggak nonton atau nggak ketemu dengan video tersebut, makanya aku buatin lagi. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Kenapa sih asam lambung udah sembuh bertahun-tahun, tiba-tiba kambuh dan sensasinya itu lebih parah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, tetap semangat ya. Pasti sembuh, yang jelasnya kita terus menerapkan 3P. Dan buat kalian yang sudah sembuh, yang sudah terbebas dari asam lambung GERD anxiety, saran aku tetap terapkan pola hidup sehat, pola pikirnya dikontrol atau dikelola, kemudian pola makannya dijaga, jangan berlebihan, dan juga wajib menerapkan olahraga secara teratur ya, olahraga ringan. Kenapa aku selalu menerapkan itu? Karena asam lambung GERD itu bisa kambuh kapan aja ya. Ini adalah yang sering ditanyakan oleh kalian semua ya. Dan di sini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan ini. Sebenarnya video ini udah ada, tapi masih banyak banget yang nanya, makanya aku nggak bosan-bosan share dan juga menjawab pertanyaan kalian, entah itu dari YouTube, dari TikTok, dari IG, ataupun dari WhatsApp aku. Jadi ada yang komen ya di kolom komentar, Bun, aku udah sembuh ya 4 tahun yang lalu, tapi kenapa tiba-tiba kambuh? Dan sensasi yang paling tidak nyaman itu adalah ngap. Sesaknya itu luar biasa, ini kenapa ya? Dan aku pun menjawabnya, ada sebab dan akibat. Penyebab kambuhnya asam lambung itu sebenarnya dari kita. Meskipun konsultasi ke dokter atau kontrol ke dokter, pasti nanti yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Karena kita itu yang udah dari riwayat GERD, bukannya nggak boleh makan enak, bukannya nggak boleh jalan-jalan, bukannya nggak boleh begadang, bukannya nggak boleh misalnya minum minuman yang harus dilarang ya, atau harus dipantang. Tapi di sini kembali lagi harus sesuai porsinya. Karena banyak yang udah sembuh tiba-tiba kambuh, dan biasanya kambuhnya itu adalah lebih parah sensasinya. Sama halnya yang ditanyakan oleh subscriber aku ini. Bun, aku udah sembuh 4 tahun, tiba-tiba kumat. Kenapa ya? Dan ini baru tadi sore ya ditanyakan. Kenapa hal tersebut terjadi? Pertama itu adalah tidak mengontrol pola makan. Jadi polanya ini adalah bukan saja menunya ya. Polanya ini misalnya dia makannya itu jam pagi itu biasanya kan kita sarapan jam 6:30 atau jam 7. Kemudian siang dia nggak makan. Aku udah makan nasi tadi pagi. Biasanya nih teman-teman aku kayak gitu ya. Kadang di kantor, kalian makan apa guys siang? Nggak makan, kita udah makan pagi tadi. Lah kita kan wajib makan 3 kali sehari, ya nggak sih? Kecuali siangnya nggak mau makan nasi, tapi diganti dengan yang lainnya, misalnya oat, buah-buahan, atau sayur-sayuran, salad, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pagi doang makan ya, siangnya di skip nggak makan, hanya tidur, kemudian malamnya hanya minum susu, atau misalnya hanya ngemil, itu nanti bakal memicu naiknya asam lambung. Nah setelah aku tanyakan, kok bisa kambuh? Padahal 4 tahun itu luar biasa loh, udah merasakan enak, udah merasakan nyaman, gak ada sensasi-sensasi asam lambung. Setelah aku cross check, dia itu gemuk orangnya, berisi gitu, jadi dia pengen diet. Nah, jadi hal-hal yang dia lakukan itu adalah makan nasi sekali sehari. Jadi menu-menu diet itu sebenarnya nggak jauh beda dengan pejuang asam lambung GERD. Karena kenapa? Jadi kita itu menghindari makanan-makanan berlemak, kemudian makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, yang asin-asin. Hanya membedakan itu adalah kalau yang diet itu boleh makan asam, boleh makan pedas. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya. Nah, jadi kalau kalian mau diet, nggak apa-apa, tapi jangan diet yang benar-benar diforsir pengen turun nih dalam seminggu. Dalam seminggu harus turun 7 kilo misalnya, jangan. Itu kan nggak bisa juga serta-merta misalnya nggak makan seminggu langsung turun 7 kilo, enggak. Jadi jangan signifikan, pelan-pelan aja ya. Jadi itu adalah penyebabnya, karena dia pengen diet, makanya dia hanya makan sekali sehari. Pagi doang makannya, makan nasi 6:30.
Setelah itu siang nggak makan, cuman ngapain? Tidur, kadang main game, ya. Setelah itu sore harinya juga nggak makan nasi, kadang hanya minum kopi. Padahal udah sembuh dari GERD. Jadi dia berpikir asam lambung GERD itu nggak bakal kambuh kalau udah sembuh. Kambuh, apalagi pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, olahraganya nggak diterapkan. Jadi itu adalah pemicunya. Jadi saran aku, sayangi diri kalian yang berjuang melawan asam lambung GERD itu banyak, ribuan bahkan jutaan orang. Dan kita itu trauma, ya. Aku tuh selalu dibilangin, ih kamu kok makannya cuma kayak gitu doang sih bun, gitu. Aku itu bukannya pelit sama diri aku ada trauma tersendiri. Dan kalian yang pernah ngalamin asam lambung GERD, yang gak mau kambuh-kambuhan lagi, pasti merasakan hal yang sama, pasti gak mau. Aku tuh kadang aku tuh suka banget yang asam-asam ya, kayak dondong gitu ya, jambu air, pakai garam gitu, aku tuh suka banget dulu. Tapi setelah aku kena GERD, meskipun aku udah sembuh, aku tuh meskipun sepengen apapun, aku tuh hanya makan 1 atau 2 biji, udah habis itu udah. Dan aku pun makannya setelah makan nasi. Karena aku ngerti, aku sadar diri, aku tuh adalah pernah ada riwayat asam lambung GERD, anxiety. Aku ada gastritis, aku ada radang lambung. Seperti itu ya. Jadi, kalau kalian yang mau diet tapi nggak mau kambuh asam lambungnya, tetap makan 3 kali sehari. Misalnya pagi nih, makan itu nasi putih. Siangnya bisa diganti oat. Oat ini bisa diganti ya, diganti misalnya aku makan oat, kasih buah. Kalau udah nggak ada sensasi, bisa pakai stroberi, dikreasikan aja. Ya, jadi jangan egois sama diri sendiri juga. Pakai pisang, pakai kurma, pakai anggur, banyak kok teman-teman ya. Kalau misalnya makan malam, aku nggak mau makan nasi lagi, maunya makan buah-buahan aja. Ya udah, makannya buah-buahan aja. Tapi jangan juga nggak makan, ya. Nah, dan yang membuat kambuh lagi nih, setelah aku cross check lagi, bun, aku itu nggak makan dari pagi. Ya, nggak makan dari pagi. Tiba-tiba udah siang, lapar banget. Setelah lapar, nggak ada makanan di rumah, dia langsung masak mie 2 bungkus, dikasih cabai yang banyak. Dan terjadilah kambuh asam lambungnya. Jadi penyebab kambuhnya asam lambung GERD itu bukan saja dari pikiran, bukan saja dari menu-menu makanan, dari polanya juga sama menunya. Jadi semuanya itu bisa menjadi pemicu. Makanya kenapa aku cerewet? Karena aku tuh pernah ngalamin, ya. Aku tuh dulu pernah udah sembuh nih, udah sembuh. Tiba-tiba aku makan lagi gorengan berlebih. Karena dulu aku tuh suka banget gorengan tempe. Ternyata itu nggak baik. Makanya kumat lagi. Aku tuh dulu suka banget sambal tomat doang yang diiris-iris. Apa sih namanya kalau di Makassar itu namanya sambal colo-colo. Dipotong kecil-kecil ya, mentah aja. Kemudian kasih garam, kasih cabai 1 aja, penting ada pedas-pedas. Kemudian kasih minyak goreng yang minyak kelapa. Itu enak banget makan pakai ikan asin. Aku tuh kadang 3 kali sehari makannya menunya itu. Ternyata itu nggak baik. Jadi memang yang berlebihan itu nggak baik teman-teman. Kemudian selain itu begadang, ya jangan begadang, tetap terapkan pola tidurnya yang tepat, ya. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi asupannya juga diperhatikan, ya, agar nggak kambuh-kambuh lagi. Kemudian jangan kecapean juga. Aku tuh akhir-akhir ini kecapean, jadi kayak ngedrop banget badan aku. Karena aku itu sebelum Ramadan aku tuh gejala tipes, jadi aku tuh nggak makan, makanya badan aku terlihat kurus ya, karena aku turun 3 kilo. Kemudian aku menjalankan berpuasa, baru beberapa hari aku udah pilek lagi, radang lagi. Jadi aku masih belum benar-benar pulih, ditambah lagi puasa Ramadan. Alhamdulillah sih masih bisa menjalankan ibadah puasa, tapi memang badan aku itu masih belum fit 100% karena aku tuh masih agak pilek-pilek gitu teman-teman. Kemarin tuh aku ada radang, dan juga aku tuh sering migrain di siang hari. Kenapa? Aku kurang tidur kata dokter, dan juga aku kecapean. Karena kerjaan aku di bulan Ramadan itu luar biasa banget, 2 kali lipat daripada biasanya, ya. Tapi kita harus bisa menjaga banget pola tidur kita, jangan sampai kecapean. Waktu istirahat itu lebih penting. Meskipun cuman istirahat setengah jam misalnya, gunakan waktu istirahat tersebut semaksimal mungkin, ya.
Jadi seperti itu ya, agar nggak kambuh-kambuh. Ini adalah share yang keberapa ya terkait kambuh asam lambung setelah sembuh bertahun-tahun. Tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat dan kalian nggak kambuh-kambuhan lagi. Jaga pola makan, jaga pola pikir, menu-menunya diperhatikan, terapkan olahraga ringan secara teratur. Ya, kemudian jangan kecapean, jangan begadang, hindari makanan soda ya, minuman kafein, soda, jangan ngerokok. Insya Allah pasti sembuh kok ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk share aku kali ini. Terima kasih yang sudah bertanya dan semoga lekas sembuh ya, nggak kambuh-kambuh lagi. Terapkan tips-tips yang aku jelaskan tadi ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!